Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal khadat. Salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Maka adapun halaman 8 baris ketiga dari atas, halaman 8 baris ketiga dari atas dalam kurung maka adapun nafsu. Ini semalam kisah yang menghalangi kita beribadah, ada 4 semalam: makhluk, syaitan, dunia lawan nafsu. Maka adapun nafsu ia atas rupa tubuhnya dan di dalam sekalian atrafnya, yakni tepi tubuhnya dan anggotanya. Nah, maksudnya nafsu itu ya kita seikungan itu nafsu naranya. Jadi kadakawa kita menghilangkan nafsu itu kadakawa. Kalau syaitan kawa diusir berjauhnya, dunia kawa ditinggalkan, imban itu makhluk kawa ditinggalkan. Tapi nafsu kadakawa ditinggalkan, karena nafsu itu ya tubuh kita seikungan. Nah, seikungan dia sudah. Jadi atraf itu ujung-ujung seluruh tubuh ini, nah itu nafsu. Nah, yang kita tuh hendak makan, nafsu tuh hendak minum, nafsu. Yang kita hendak mamam, nafsu juga. Hendak berjalanan, nafsu. Bahkan hendak sembahyang itu pun bisa nafsu. Nah, kemudian maka tubuhnya itu, maksud tubuh ini tubuh kita ini, nah ada mempunyai hati. Nah, tuh ditambahi ada mempunyai hati. Dan nafsu pula ada mempunyai hati. Jadi tubuh kita punya hati, nafsu pun punya hati. Dan hatinya nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya. Nah, batang tubuh kita ini ada berisi hati atau jantung. Nah, secara ma'nawi di atas jantung itulah hatinya nafsu. Di atas jantung yang kau dijapai itu, nah di situ berandakan hatinya nafsu. Dan kadakawan ini ditangkap-tangkap, dijapai-japai. Kalau hatinya hatinya batang tubuh kawa dilihati, dirunsin kelihatan. Mbah tu pulang ditatak, dijapai kawa, diambil dikacak kawa. Tapi kalau hatinya nafsu kada kawa, karena itu secara ma'nawi. Cuma berdiri di atas hatinya tubuh nih, si hati nafsu itu. Dan ialah tempat ma'ani yang batinah. Nah, tempat yang ma'ani yang sifatnya batinah. Hatinya nafsu nih tempat ma'ani. Artinya arti ma'ani itu secara kasat mata kada kelihatan, tapi ada. Nah, itu ma'ani namanya. Dan dinamakan yang demikian itu naswan. Nah, itu sambatannya aja. Kata lain adalah ia juga disebut nur. Nah, kata lain dari ini tuh, dari hati ini tuh, yang berdiri di dalam hati manusia. Dan terkadang dinamakan pada istilah roh pula. Nah, jadi banyak sambatannya. Disebut roh, iya. Disebut hati, iya. Tapi lain hati yang kawa ditangkap, kawa dijapai, kawa dikacak nih tuh. Nah, itu sebutan hajalah nih tuh. Jadi kita hendak melihat sesuatu, nah itu tuh nafsu tuh. Jadi nafsu itu
wujuduka, wujud engkau. Nah, cuma nafsu ini kadakawa kita hilangkan, namun dihilangkan ya hilang juga kita. Ya kalau. Nah, maka caranya itu bukan dihilangkan tapi diatur dan dikendalikan. Dan adapun nafsu itu yang terlebih sangat, maksud terlebih sangat, terlebih sulit mengendalikannya dibanding yang 3 sisanya ninto. Nafsunya yang tangalih sedikit, yang 3 ninto pang ngalih juga sebenarnya, cuma ini pengalihnya terlebih sangat, terlebih sulit dibanding daripada sekalian yang 3, karena tiada dapat mensucikan dia, yakni membungkan dia, maksudnya menghapus dia, kadakawa dihapus sekali-kali. Nah, itu membungkan dia tuh bahasa bahari, maksudnya menghapus sama sekali itu kadakawa. Dan tiada pula boleh diasingkan dia. Nah, kadakawa diasingkan kayak apa? Diasingkan. Amun nafsu ini kadada di diri kita, bisa kadada kita nih anak, bisa kadada bini, bisa kadada apa-apa hancur anunya, perekonomian hancur. Nah, kadada ada yang ngaran rumah tangga, kadada nafsu. Jadi nafsu itu penggerak kehidupan sebenarnya. Nah, tapi nafsunya tadi dikendalikan. Nah, nafsu yang tak salah itu kadada didik. Contoh nafsu yang tadi dik, nah hendak makan, seluruh manusia hendak makan karena itu nafsu. Tapi ada yang makan berlebihan, ada yang makan sederhana. Nah, ada yang makan yang halal saja, ada yang makan terus apa aja. Nah itu. Jadi mau yang makan berlebihan, napa jadi hantupnya halal haram kada bagaduh, ini nafsu kada tadi dik. Mau nafsu tadi dik memilih makan yang halal dan kada berkelebihan. Nah, bukan berarti kada makan sama sekali. Nah itu guring nengka itu juga ada jamnya guring. Nah amun nafsu kada terdidik guring terus. Punya aina makhanu bahwa guring, di mana hajanya ada guring terus. Nah nah guring, maka tapi kita kata kawa juga ada guring. Nah tapi ada waktu-waktunya. Nah itu babi ini batasan-batasannya ada. Saikung bila mampu mendidik, jangan hendak berpikir 2 dulu. Yang saikung aja belum sanggup mendidik, nah jadiakan dulu yang saikung untuk wali perempuan, hanya berpikir hendak kawin. Amun masih jadi wala bini kita tuh, apalagi kepala suku kada usahain kawin. Okay. Cagar yang hancur. Bila bini kita ini sudah jadi wali Allah Ta'ala, ini yang menyuruh. Amunnya masih manangati, belum lagi. Jadi jangan model kayak bapaksaan bahasa sembunyian tuh kada usah. Berarti belum tuntung pendidikan naranya. Nah kayak itu caranya. Ini kita diisi bini saikung, dididik kada pernah, dilajari sifat 20 kada pernah, babini pulang. Sugih bang, babini pulang, nafsu naranya ninta. Nah, nafsu yang tadi dik itu bukan berarti kada babini juga, tapi tara kendali ya kita. Nah, itu maksudnya. Tiada dapat dikarasi akan dia sekali-kali. Nah, jadi nafsu itu tiada dapat dikarasi akan dia nafsu. Makin dia karasi ngalih nafsu ini bila sudah tuh bang, itu nafsu. Bila sudah hanya cugat nafsu nih, punya bila kada masuk sampai ke yang ruang tikus tuh selesai sudah, kada maunya, kada mau menyerah tuh bang. Itu nafsu tuh. Lain setan. Kalau setan ini bila kita ayo aja setan. Bakalahnya. Jadi bila jalan hulu kada berhasilnya mudah kayak bakalah setan tuh. Jalan hilir pulangnya masuk. Nah, terus setan tuh kada mau bakaras tapi nya tugul setan nih. Jalan hulu kada kawa, jalan hilirnya masuk. Jalan hilir kada kawa bakalah pulangnya jalan belakang. Nah, jalan mana aja kada mau bakalahnya, perhatikannya terus kita nih di mana kelemahannya. Itu setan kada pernahnya menyerah. Jadi ahli istiqomah setan ini. Nah, bujur-bujur istiqomah, kalah kita istiqomah lawan setan. Nah, sedangkan nafsu ini nya tahan
jelas yang bapak tahan kada maunya punya pantang mundurnya bila sudah yang hendaknya tuh maksudnya nafsu. Nah makanya nafsu ini ujar sidin tak dapat dikarasi akan dia sekali-kali dan tak dapat dipukulnya akan dia sekali-kali. Kada kawa dikarasi dipukul kada kawa seperti syaitan. Syaitan kawa dipukul lawan bebacaan ini buka. Nah, kenapa? Karena nafsu itu kendaraannya. Masuk kendaraan kita. Kendaraan kita untuk hidup menjalani di dunia ya nafsu. Nah, dan pegawainya. Nah, pegawai kita artinya menolongi kita. Contoh nang kayak ini nah. Cakanya orang Madura sana tuh pian kada beisi nafsu. Kasihan kita. Kita bisa kada terasa uyah sapa. Kan di Madura sana ada uyah ya kalau. Jadi ujar Madura cukup di sini saja. Uyah nih toh. Bejualan kita di kampung kita aja uyah. Kada usah diekspor impor kemana-mana. Nah, sebab ini kan berpikir sederhana aja kita. Kada usah dikirim kemana-mana, asal cukup kita sudah cukup aja. Mun berpikir nang kayak itu Kalimantan kada terasa uyah. Tapi karena nafsunya bergelora hendak sugih lagi, lalu ada pemikiran mengirim ekspor. Nah, jadi hikmah nafsu terasa kita uyah. Nah, orang pantai itu kayak itu juga. Cakainya ingat di pantai-pantai aja jualan kada ekspor acan, kali kerasa kita acan. Nah, ekspornya acan orang pantai kemana-mana, orang Madura mengekspor uyah, itu gerakan nafsu. Jadi nafsu itu pegawai kita untuk memudahkan kita sebenarnya. Nah, itu. Cakanya nafsu ini stop, kada beraktivitas, gujik tuh gin kada ada pian. Kada ada gujik, pak ujikan aja masih kayak bahari kala aja. Cuma naran nafsu ini berkembang. Nah, tunaran nafsu paham aja lo lah. Jadi kada kawa dikakarasi nafsu ini ada hikmahnya. Nah, ada hikmahnya. Cakanya pian nih misalnya kada bisa nafsu, bisa rumah nih tuh kayak korongan ayam sapa. Rumah nih tuh seadanya aja. Tapi karena nafsu ini ada lalu hendak baik, hendak bagus. Nah, itu. Itu maksudnya pegawainya aja kita. Dan tiada dapat ditamakan pula ia pada muafakat akan dia. Nah, tetapi walaupun nafsu ini kada kau dikarasi, jangan juga kita maihakan terus. Tak dapat ditamakan pula ia pada muafakat akan dia nafsu. Jadi jangan juga kita muafakat terus dengan nafsu juga. Nah, ada pengendalinya atas barang yang dikhasat oleh hamba daripada ibadah dan dihadapkan atasnya karena ia diparangaikan atas lawan kebajikan seperti hawa dan ikutannya. Nah, bahkan di sini dipadahkan nafsu itu jasidin bisa juga ini model kayak menyuruh kita beribadah. Nah, tapi padahal sebenarnya menjurumuskan kita kepada hawa dan ikutannya tadi. Nah, jadi nafsu ini ujung-ujungnya menjurumuskan kita kepada yang kada bagus bila nafsunya kada terdidik kita. Maka berkehendaklah ia tiba-tiba berkehendak kepada apa? Kepada bahwa itu naranya mengendalikan atau nyaman sedikit mengartikan tuh itu kan mengkasangkan dia maksudnya mengendalikan. Maka tiba-tiba berkehendak ia kepada mengendalikan akan nafsu itu maksudnya lah. Nah, mengendalikan akan nafsu dengan kekang takwa. Nah, dengan kekang arti kekang itu kendali. Jadi nafsu itu dikendalikan dengan kendali takwa. Nah, takwa itu nang apa? Nah, kalaunya menurut versi sifat 20, takwa itu ikhlas. Nah, jadi mengendalikan nafsu ini dengan paham ikhlas. Jadi nafsu tetap aja ada nafsu, tapi dikendalikan dengan ikhlas. Bila kita kada beisi kakang takwa atau kakang ikhlas ini, maka sakahandaknya nafsu tadi. Nah, maka ikhlas versi sifat 20 itu kita beisi niat bujur, dibujurkan niat, diluruskan niat.
Ibadah itu pulang pandangan dibujurakan pulang, dijujurkan pandangan. Bila niat kita sudah lurus, pandangan sudah jujur, nah maka nafsu itu apa ujar kita nya kada betimbul-timbul. Bila niat kita salah, maka nafsulah yang menguasai apa yang menjadi kehendak hati kita. Itu apa ujar nafsu tuh? Bila kita kada memasang niat berdahulu dengan niat yang bujur. Nah, apabila pandangan hati kita salah, maka nafsu yang bertimbul. Jadi nafsu itu ada dua wilayah. Ada niatnya hendak lain dari Allah Ta'ala, membelakangi Allah Ta'ala. Nah, ada nafsu itu bapadah kawa, bapadah mampu, bapadah berisi. Nah, itu nafsu tuh. Ciri khas nafsu itu. Jadi bila inya hendak membelakangi Tuhan, nafsu tuh. Bila inya bapadah kawa, bapadah berisi, nafsu. Nah, maka bila sudah kita beribadah, niatnya kada menghadap Allah Ta'ala, kada yang dituju keridaan Allah tuh. Maka yang niat apa yang menjadi tujuan kita itu adalah bimbingan atau arahan dari nafsu. Nyawalah aja nafsu, beribadah rajin-rajin, gancang-gancang beribadah, banyak-banyak membaca ini baca itu supaya ini banyak supayanya. Nah, maka kita beribadah tadi atas dorongan hawa nafsu. Padahal niat beribadah itu sebenarnya satu aja, semata-mata mengharap keridhaan Allah. Bila kita belum kawa mengandak niat satu, maka nafsu yang mengendalikan kan? Satu. Yang kedua, pandangan. Bila kita kada kawa berisi dengan pandangan yang jujur, waktu bali lihat nih. Waktu bali lihat dalam ibadah, bali dengar, berasa dalam beribadah, berisi pandangan belum jujur. Nah, maka nafsu yang bapadah kawa. Maka bila sudah nafsu yang dalamnya ibadah tadi, itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, kada ada pahalanya lagi. Nah, sembahyang 5 waktu supaya usahaku lancar. Nah, nafsu tuh. Dan nafsu ini kedahakunnya miskinnya hendak sugih terus. Lalu disuruhnya kita sembahyang nyatakan supaya usaha lancar. Nah, ini sembahyang tapi dalam arahan nafsu. Kenapa bisa kayak itu? Ya kita tadudi tadahulu nafsu membujurakan niat. Kada sampat kita membujurakan niat, maka niatnya tadi apa ujar nafsu Maka ibadah kita tadi ditolak. Kenapa? Kada termasuk mukhlis sebenarnya. Nah, atau misalnya beribadah kita yang rasa kawa, rasa mampu, timbul kena ujub tuh. Nah, jadi ujub itu penyakit yang ditimbulkan dari nafsu yang bertimbul. Nah, nafsu bertimbul arti bertimbul tadi rasa inya yang kawa, rasa aku yang kawa, rasa aku yang mampu, timbul kena ujub. Gara-gara ujub ditolaklah amal ibadah kita. Nah, itu maksudnya. Apabila niat kita bujurakan, ibadah itu pulang pandangan hati dijujurkan, nah, dibujurakan, itulah yang disebut kekang takwa. Kekang takwa atau kendali takwa terhadap nafsu. Maka nafsu tadi kada kawa ungalnya. Beribadah tetap dilaksanakan, tapi nya menurut apa ujar Allah Ta'ala. Nah, ini itu maksudnya kekang takwa supaya tinggal. Nah, tinggal tuh ada baginya nya nafsu. Nah, supaya nafsu tadi tetapnya beribadah tetapi dalam kendali takwa. Maka tiada putus ia, arti tiada putus tetapnya beribadah dan supaya mengikut baginya. Maka tiada melewati akan hadnya. Jadi asal kekang takwa itu ada, ikhlas, maka nafsu tadi kada melewati akan hadnya, akan batas-batasnya. Nah, amun nafsu sudah bapadah kawa itu melewati batasnya narangnya. Atau nafsu tadi menyuruh kita beribadah supaya dapat kesugihan, nah itu melewati batas-batasnya narangnya. Nah, itu. Maka dipakaikan dia pada yang patut. Nah, itu. Maka dipakaikan dia pada yang patut. Artinya nafsu dipakaikan akan nafsu pada yang patut. Artinya yang sebujur-bujurnya kayak apa?
Itu. Nafsu itu disuruh menghadap lawan Allah. Dan yang cerdik dan yang ditegahkan dia daripada kebinasaan dan daripada fasad. Maksudnya ya tadi, apabila kita diisikan dari takwa, maka nafsu kita tadi terarah, ditegahkan akan dia daripada kebinasaan. Arti kebinasaan ini ibadah kita ditolak kebinasaan, dan fasad ini hati kita berpenyakit. Maksud fasad di sini gara-gara nafsu. Nah itu. Jadilah ini kalau melihat yang keadaan yang kayak ini, amun kita belum paham ikhlas, berarti kita kada bisa senjata mengalahkan nafsu. Nah kayak itu tuh pemahamannya. Amun mengalahkan syaitan kan kita bacaan, bawirid, ya kalau. Nah, apabila nafsu ini masih manang di tubuh kita ini, niat kita masih belum bujur, nah maka kita kadakawa menjauhi dunia dan kadakawa juga menjauhi makhluk. Nah itu sebab nafsu ini yang mengawal lawan dunia, nafsu pula yang mengawal lawan makhluk. Nah, bahkan beribadah gini kawainya makhluk. Pati kesini berataan ya, lihati aku beribadah. Nah ya kalau kada kawa kita. Bila kita kalah menghadapi nafsu yang manang, nafsu ini bakawainya. Jadi dunia diparakinya, ibadah itu pulang makhluk diparakinya pulang nafsu tadi. Walaupun ini tadi model kayak beribadah. Nah, nafsu sebenarnya. Jadi ciri nafsu, nah supaya mudah dipaham, beribadahkah kita, berusahakah, niat salah, nafsu sudah tuh. Ini indikatornya aja kita. Menglihati bahwa kita ini dikuasai nafsu atau kada. Nah yang kedua cirinya bahwa kita beribadah tadi kada berpenjana, kada berisi musyahadah, kada berisi yakhdah di hati. Nah maka berarti kita ini dikuasai oleh nafsu. Bila niat sudah kada bujur, nafsu yang menguasai kita naranya. Maka mau niat sudah kada bujur nih, lalu dunia yang dikawainya, nah makhluk yang dikawainya. Nah itu. Maka diambilnya tiba-tiba pada memutuskan dia, arti diambilnya tuh maka dikerjakannya lah, arti dikerjakannya, diusahakannya, ini bisa niat yang bujur, itu maksud diambilnya nih tuh. Ini kata-katanya ringkas benar, perlu keterangan. Jadi maka diambilnya aja, maksudnya dipasangnya niat yang bujur, imbah ninto pulang berisi pandangan yang bujur. Sudahnya kayak itu berisi ikhlas, tiba-tiba pada memutuskan dia akan akobah ini. Nah akobah ini nafsu, memutuskan akan rintangan, akobah itu rintangan nafsu ini, maka mau kada mau minta tolong ia dengan Allah Ta'ala atas yang demikian itu. Nah minta tolong juga kita dengan Allah Ta'ala ya kalau. Sebab bila kita kada ditolongi Tuhan, biar luar biasa hebat teorinya, ya kada kawa juga kita. Nah, maka tatkala selesailah ia daripada memutuskan akan nafsu, artinya berhasilnya menguasai nafsu, sudah mengendalikannya, dan kembali ia kepada qasad mengerjakan ibadah, kembali sudah ia bujur-bujur hendak melaksanakan ibadah, maka ditiliknya, arti ditilik itu dilihatnya. Maka tiba-tiba ada awarid ini rintangan-rintangan lagi yang melintangkan dia, maksudnya yang menghadang lawan ini pulang. Nah yang menghadang dia daripadanya. Nah padahal 4 macam itu sudahnya menganunya berhasil melewati. Lawan makhluk dikuranginya bergaul, lawan setannya sudah berwirid, nah maka setan berjauh. Nah lawan dunia dikuranginya sudah, lawan dunia ini nah. Mengurangi lawan dunia ini bukan berarti membuang dunia, kada. Jadwal diatur. Jangan sampai kita berusaha mencari penghidupan dunia ini kada sampat lagi menuntut ilmu lawan beribadah. Itu aja. Bila kita masih kawa menuntut ilmu, bahkan mun kawa menuntut ilmu diutamakan lawan beribadah. Nah, sisanya hanyar berusaha. Amun kawa kayak itu, amun kada kawa pang, jangan sampai kada menuntut ilmu gara-gara berusaha.
Amun kita menuntut ilmu hari-hari kadada ibah nintu pulang ba'amaliyah maginnya. Sebab bila kita ba'amaliyah mengkadada ilmunya ya bisa kada diterima Tuhan juga kada bujur. Nah, tapi hari-hari ini usaha aja terus. Nah, ini sudah jelas salahnya. Jelas salahnya sudah. Itu ciri orang tuh dikuasai nafsu. Nah, adan ini alhamdulillah Jasidin sudah berhasilnya memutuskan dia. Nah, arti memutuskan dia itu artinya nafsu sudah dikalahkannya dengan ikhlas. Dunia diaturnya waktu, sudah ada waktu menuntut ilmu, waktu beribadah, waktu berusaha. Nah, ibadah pulang syaitan pulang ini bisi wiritan dari gurunya, sudah kawan pulang dikuranginya bergaul yang gak ada bermanfaat. Itu yang dimaksud memutuskan dia. Dan kembali ia kepada qasad mengerjakan ibadah. Maka nah, ditiliknya, dilihatnya, maka tiba-tiba ada awarid. Arti awarid ini rintangan pulang. Nah, ini kita hendak beribadah ini ada pulang rintangannya yang melintangkan dia, maksudnya yang menghadang dia daripadanya. Maka rintangan tersebut membimbangkan dia, artinya mahaur. Ini lain pula, lainnya 4 yang tadi sudah dikuasainya. Ini ada pulang yang membimbangkan dia, maksudnya yang mahaur dia daripadanya, daripada beribadah, yaitu daripada berhadap di atas maksudnya beribadah, dan ditahan daripada menyelesaikannya. Bagi yang demikian itu, bagi mengerjakan dengan sayugyanya. Nah, makanya beribadah kada mengaruan karena ada yang membimbangkan, ada yang mahaur, sehingga ibadahnya tadi atau menuntut ilmunya tadi ada tapi kawa istiqamah pulang inilah. Maka menilik ia sekalinya, maka tiba-tiba ini banyak makanya ya kalau maka tiba-tiba ada 4 perkara yang menghalangi pulang. Nah, ini 4 pulang sekalinya yang mahaur kita. Jadi 4 pemulaan tadi tambah 4 8 ini. Ini kita nih mengenal peta musuh dulu. Nah, supaya tahu nih yang menghalangi beribadah. Ya, sebab bila kita kada tahu strategi musuh, kita cenderung dikalahkan oleh musuh. Maka itu pinando dulu kita ini musuh nah jaga menghantam, tahu dulu kita. Namun kita kada tahu, kiok terus kita. Ini ada 4 pulang. Pertama, masalah rizki. Nah, itu menuntut akan dia oleh nafsunya dengan rezeki tadi. Bahkan berkata ia tak dapat bagiku daripada rezeki. Dan bagaimana pendirian, artinya kayak apa kena aku penghidupan, pendirian itu menghidupan. Sebab aku jadwal teratur menuntut ilmu sudah, ibadah beribadah ada sudah, sedangkan untuk berusaha waktu berkurang. Otomatis secara sekilas penghasilan berkurang. Nah, lalu masalah rezeki ini menghantui pikiran orang yang hendak beribadah ini. Nah, kayak apa ini dia? Maka anakku hendak sekolah tahun ini, nah hendak masuk ini masuk itu segala macam. Nah, sedangkan usaha waktu berusaha sedikit dalam sehari ini kita karena habis menuntut ilmu lawan beribadah. Lalu menghantui masalah rezeki ini. Kayak apa pendirian? Maksud pendirian ini dalam penghidupan ini. Nah, dan bahwasanya telah engkau bersunyi daripada dunia. Nah, engkau sudah mulai menghindar, mengurangi dalam urusan dunia. Sebab rezeki ini biasanya mengalirnya di pintangan dunia ini tuh. Sedangkan dunia ini kita kurangi, otomatis berkurang juga rezeki. Nah, ujar yang menghantui kita nih. Nah, dan engkau tiada sungkan daripada makhluk. Nah, artinya kita lawan makhluk sudah mulai menghindar, sedangkan makhluk ini jalur rezeki. Tapi kita mau menghindarinya, sedangkan itu jalur rezeki kita. Nah, maka daripada mana ada pendirianku dan rezekiku, amun kaya itu datang dari mana penghidupanku dan rezekiku. Nah, ini yang menghantui satu dulu. Jadi menghantui pikiran orang yang beribadah tuh nah. Asalnya dikuranginya ya, kalau jadwal inya berusaha itu dikuranginya, yang dulu seharian jadi setengah hari aja, sebabnya hendak menuntut ilmu bang segala macam beribadah. Nah, otomatis berkurang rezeki, sedangkan kebutuhan banyak. Nah, ini pulang yang menghantui ini satu dulu lah. Yang kedua, khatar ini gerak hati, geritik hati daripada tiap-tiap sesuatu yang dikhawatirkannya akan dia, dan yang diharapnya atau yang dikehendakinya atau yang dibencinya
dan tiada mengetahui ia baiknya pada demikian itu atau binasanya, maka bahwasanya adalah kesudahan pekerjaan itu mubham. Arti mubham itu samar, maka membimbangkanlah, menyibukkanlah akan hati dengan dia tadi, dengan dia khatar, maka bahwasanya terkadang jatuh ia di dalam kebinasaan dan fasad. Nah, geritik-geritik hati ditimbul. Aku ini cangka menuntut ilmu, berusaha sedikit waktu, nah dasar bakurang juga air rezeki. Nah itu termasuk khatar narannya. Nah itu nah kekawanan ku ini basugi-sugihnya pulang, kada menuntut ilmu basugi-sugihnya aku pamannya. Nah itu khatar narannya, itu timbul kayak itu, timbul khatar di hati macam-macam timbulan. Nah itu dua lah yang timbul. Dan yang ketiga, kesakitan dan bala. Nah ini pulang yang menghalangi ibadah pulang. Kesakitan itu artinya musibah dan bala. Garing kah? Atau karena musibah apakah? Dituangkan atasnya, artinya ditimpakan kepada orang tadi daripada tiap-tiap pihak. Nah, daripada tiap-tiap pihak, dari segala arah. Dahulu lagi kada cangkal menuntut ilmu sihat aja bian. Oh ini menuntut ilmu penggaringan. Dahulu anak sihat, bini sihat, mbah ketujuh menuntut ilmu, garing misalnya serumahan, begilir garing. Nah, ini musibah, ini ujian. Nah, istimewa pula dan bahwasanya engkau diberikan dirimu bagi menyalahi makhluk dan berperang akan syaitan dan melawan bagi nafsu. Nah, maka titik di situlah. Jadi Jasidin, musibah itu kita terima datang. Nah wayah kita sudah model kaya hendak bujur-bujur melaksanakan ibadah, mengatur waktu, sekalinya musibah datang. Dan bahwasanya engkau diberikan, nah dan bahwasanya engkau dirikan dirimu bagi menyalahi makhluk. Nah kita dapat musibah sedangkan kita ini sudah menjauhi lawan makhluk. Cakanya makhluk kan masih kayak bahari, ada juga menolongi ya. Kalau ini kita sudah banyak menghindar lawan kekawanan dan berperang kita melawan syaitan, nah dan melawan bagi nafsu, maka beberapa daripada tuh bacaannya tabar, maksudnya berat lah, itu berat, tulis di bawah, tabar itu berat. Maka dan melawan bagi nafsu, maka beberapa daripadanya berat di kita. Arti berat ini ngalih, berat kalinya yang ditelannya. Nah itu berisi yang ditelannya maksudnya yang dirasakannya. Jadi lawan kakawanan sudah banyak kada tapi bergabung-gabung lagi seorang jalur rezeki sempit wah ininya kada tapi berusaha mengurangi usaha, sekalinya pula musibah datang. Nah maka berat sekali yang ditelannya, maksudnya yang dirasakannya. Dan beberapa kepayahan, kesusahan yang berhadap akan dia, yang datang kepadanya, atau maksudnya berhadap akan dia. Dan beberapa daripada duka cita yang melintang akan dia. Melintang itu artinya yang menghadapinya itu, nah duka cita datang silih berganti. Dan beberapa daripada bala didapatinya akan dia. Nah itu 3 sudah anunya tuh yang menghalangi kita tuh. Pertama tadi kan apa tadi, urusan rezeki. Yang kedua kritik hati macam-macam, was-was di kita. Nah yang ketiga musibah pulang yang menimpa nih, anak lah garing segala macam. Nah ibah yang keempat pulang, nah bagi qada daripada qada Allah Ta'ala dengan manis dan pahit yang datang atasnya satu ketika, maka satu ketika, paham lah pintu? Nah satu ketika maksudnya satu persatu itu maksudnya. Jadi bagai lah, bukan bagi, bermacam qada. Nah itu aja bagai itu si bermacam qada daripada qada Allah Ta'ala yang manis maupun yang pahit yang datang silih berganti, itu maksudnya. Yang datang atasnya satu ketika, maka satu ketika, maksudnya itu datang silih berganti. Nah jadi qada Allah itu datang silih berganti, pahit dan manis. Ini pun mengguyang juga lawan posisi hati kita. Nah dan nafsu bersegera kepada pasat dan sokhot. Pasat ini ada ketujuh nafsu menerima pahit,
Nah, sakhat ini murka, nafsu, dan bersegera ia kepada fitnah. Lalu nafsu tadi berpikirnya hendak supaya kayak apa caranya ampih, kayak apa caranya supayanya kayak bahari pulang, berduit kayak bahari. Nah, ini Jasidin. Jadi 4 macam lah. Pertama urusan rezeki pulang yang jadi pikiran. Yang kedua tadi masalah geritik hati, was-was macam-macam. Yang ketiga musibah datang. Yang keempat, nah, qadanya Allah macam-macam datang silih berganti. Maka dihadapkan akan dia di sini aqabatul awarid. Nah, maka inya menghadapi rintangan-rintangan yang harus dilalui. Itu disebut aqabatul awarid yang 4. Maka kayak apa caranya? Maka berhadap kepada memutuskan dia. Maksud memutuskan itu artinya mengendalikan dia. Kayak apa cara mengendalikan yang 4 ini? Dengan 4 perkara jiwa. Nah, ini sedikit lagi. Nah, pertama masalah rezeki itu. Kayak apa caranya supaya kita tuh jangan terlalu tak pikirkan. Nah, maka pertama Jasidin, masalah rezeki itu wajiblah kita tawakal atas Allah Ta'ala pada segala tempat jalur rezeki. Nah, itu satu. Jadi kita disuruh bertawakal lawan Tuhan dalam urusan rezeki. Arti bertawakal itu model kayak ini contohnya lah supaya mudah kita memahaminya. Kita misalnya ditawari oleh orang sugih, penyugihnya di Palangkaraya. Lah, kan tawakalnya Allah yang menyuruh, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah yang menyuruh. Nah, anggaplah di dunia ini kan di Palangkaraya ini orang sugih bener. Orang itu menyuruh kita nyawa besarah lawan aku aja lah. Jadi orang yang sugih itu. Nah, jadi ujar kita, ayo ja ulun besarah lawan pian ya sudah. Nah, karena kita besarah lawan orang yang sugih ini, otomatis orang yang sugih ini memikirkan lawan penghidupan kita. Memikirkannya, pamakannya, kaganaannya, bajunya, perlengkapannya, seluruhnya. Karena kenapa kayak itunya memikirkan? Karena pertama yang sugih ini menyuruh besarah lawan inya. Imbah itu pulang mustahil yang sugih ini melihatakan. Karenanya sugih. Nah, dan pasti memikirkan. Pasti memikirkan. Jadi ujar orang yang sugih di Palangkaraya ini nyawa berusaha lawan aku aja. Punya apa ujar aku turuti. Urusan penghidupan nyawa aku menjamin. Nah, maka si kita ini bertawakal besarah lawan orang yang sugih tadi. Ayo busaina ulun apa jer pian dia sudah. Nah, cuma penghidupan ulun bertawakal lawan pian dia sudah. Otomatis yang sugih itu memikirkannya. Ya kalau nah sama lawan Allah Ta'ala lawan kita yang menyuruh kita bertawakal dengan Allah itu Allah. Nah, sedangkan Allah ini maha kaya, maha kuasa. Wa tawakkal jar Allah, bertawakal engkau 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada Allah yang hidup yang gak ada pematian. Nah, jadi asal bujur kita bertawakal Tuhan, Allah yang menjamin rezeki kita. Nah, jadi kada mau rezeki itu kada kita terima kalau itu memang untuk kita. Nah, biar pun kada berusaha, tapi dasar itu rezeki kita datang. Nah, ada juga orang yang berusaha kesana kemari karena rezekinya kada ada. Nah, maka urusan rezeki ini kita jangan kada bertawakal lawan Tuhan. Besarah lawan Tuhan, ya Allah. Nah, ulun bertawakal urusan rezeki lawan pian. Pian dia yang mengaturakan. Nah, basa kebaikan Allah. Itu cara supaya kita kada tapi memikirkan urusan rezeki. Nah, itu satu. Tawakal tadi. Yang kedua pulang, yang geritik hati macam-macam, yang timbulan, aku menuntut ilmu terus, tapi berusaha, musialah aku bangkrut, musialah tokoku, akhirnya ini itu segala macam terjual. Nah, itu geritik hati aja tuh. Dalam urusan dunia nih, misal. Nah, maka kayak apa caranya supaya mengampihi geritik hati yang macam-macam itu? Kedua, tafwid. Nah, tafwid ini menyerahkan urusan dunia lawan Allah, yakni menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala pada segala tempat kebinasaan. Nah, jadi urusan dunia kita minta aturakan Allah Ta'ala. Nah, jadi bila Allah mengatur, Allah tuh mengatur kita, itu mudah kedengalih kada. Yang sulit ini kita yang mengatur-atur.
Kita yang ini lalu nyanyuk. Kita pengen atur-atur. Itu Bang. Coba kita minta atur akan Tuhan. Nah, jadi urusan dunia tafwid sudah kita serahkan lawan Allah Ta'ala sudah. Kita pang sungguh-sungguh tugas ibadah ini dilaksanakan. Nah, dan yang ketiga, karena musibah terus, kayak apa caranya? Sabar aja sidin. Tatkala turun kepayahan. Nah, kepayahan itu kesusahan maksudnya. Sabar. Nah, arti sabar nintu mulut kada berkeluh kesah, hati nintu tenang, sabar naranya. Supaya kawa sabar, kita harus memahami gawian Allah Ta'ala. Nah, memahami gawian Tuhan. Tuhan tuh bagawi kada mau kada baik. Itu aja tuh. Prinsip kita tuh. Tuhan tuh bila bagawi kada mau kada baik, pasti ada kebaikannya. Kenapa aku dapat musibah aja? Nah, ada tuh. Pertama, Allah mungkin menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah hendak mengangkat derajat kita. Nah, ninto anunya hikmah musibah ini nah. Nah, jadilah nih ujar orang bubun al hikmah lah. Yang sebenar-benar musibah itu sebenarnya bukan yang kebanjiran, kebakaran, kemalingan, kerampukan, garing banget macam-macam garingnya. Itu sebenarnya kada musibah. Yang sebenar-benar musibah itu bila kita menganggap yang kada nyaman itu musibah sebenarnya. Paham lah ya nek? Kita nih menganggap musibah itu musibah, itu sebenar-benar musibah. Kenapa aja? Karena Allah tersinggung. Allah tersinggung itu yang musibah sebenar-benar musibah. Sebab sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik. Kita menganggap kada baik. Menganggap pada baik. Nah, makanya garing jadi guru bahari, guliming garing nih jasidin. Di guliming itu nah, kayak dua biji itu nah, guliming. Nah, dirasakan dulu, cari dulu nyamannya di mana? Pilihanan deh. Nah, itu yang ngarannya. Jadi mun kita sudah menganggap musibah itu musibah, itulah sebenar-benar musibah. Nah, jangan sekali-kali kita menganggap musibah itu musibah, tapi mengandung hikmah dan anugerah. Nah, ninto. Jadi amun kita asal melihati dalamnya musibah itu ada anugerah, kawa sabar. Nah, tatkala turun kepayahan. Dan keempat Bang, yang keempat tadi apa tadi? Takdir Allah silih berganti. Ada yang pahit, ada yang manis. Nah, kayak apa caranya? Ridho pada ketika turun qada. Ridho pada ketika turun qada. Arti qada itu keputusan Allah. Ridho. Nah, arti ridho nih itu inggih Tuhan nih kada apa aja. Nah, ridho naranya bila kita kawa ridho, nah cobalah. Cuma mun kawa ridho ini kada bisa, kada mudah. Amun kita belum bujur-bujur paham sifat 20, sulit ridho. Nah, ridho nih itu hasil dari sangka baik kita lawan Tuhan dulu. Ini supaya mudah memaham. Selama kita belum bujur bersangka baik lawan Allah, hendak ridho tuh ngalih. Makanya bersangka baik lawan Allah itu hukumnya wajib. Bila hilang sangka baik lawan Tuhan, dosa besar. Nah, asal ada sangka baik lawan Allah Ta'ala, karena timbul ridho. Nah, timbul ridho. Jadi ridho ini tertinggi pada sabar makamnya. Sabar itu masih ma'arif. Walaupun kada garunum tapi kada kawat kurehing itu sabar. Nah, kalau ridho ini masih kawat kurehingnya. Nah, kawat kurehing karena menganggap sesuatu yang datang dari Allah itu baik berataan. Nah, ini ridho narangnya. Makalah sebenarnya yang kita tuntut itu kan keridhaan Allah ya kalau. Nah, di mana tahu kita cirinya bahwa Allah itu sudah ridho lawan kita? Melihati cirinya di hati kita sendiri. Bila kita sudah ridho dengan takdir Allah, berarti cirinya Allah ridho lawan kita. Nah, apabila kita belum ridho dengan takdir Allah, cirinya bahwa Allah kada ridho lawan kita. Nah, itu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. Tarang benar itu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.